berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini akan mengenang yang berjuang berjihad untuk dari Malang yang luar biasa ini, dari situ Bondo ronto-ronto datang Korekon ya tubuhi ilman sahab ilmu, maka Allah akan memudahkan. Siang hari ini kita berkumpul dengan para guru ridho Allah Subhanahu di makam pusara almarhum Bapak Presiden Haji Muhammad Soeharto. Semoga dengan doa kita, dengan mujahadah kita, pikir kita, semoga Allah kita memberkatinya, diampuni, dimaghfirah Allah Subhanahu wa taala. Segala amal baiknya, amal solehnya, semoga Pak Jenderal. Jalan nanti apa lewatnya? Oke. Ya, Pak.
Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Karanganyar dan yang Bapak Kiai Haji Alhamdulillah dan Bapak Ibu sehat, selamat, panjang umur. Presidennya kono 08. Ini semua Pak Harto adalah yang membawa bangsa dan negara untuk melakukan sejahtera dan sebagainya. Saya tidak bisa sebut satu-satu yang perlu saya sampaikan semua yang hadir, terutama lagi para habaib yang ada habaib adalah mulia dari Rasulullah SAW yang harus kita hormati. Saya dengar dulu kaca, kalau saya berdiri kakinya nggak kuat. Umur saya sudah lulus. Allah untuk apa kalau tidak untuk bangsa dan negara, nama dan sebagainya. Saya namakan Al-Fatihah. Alhamdulillah musta'in surat al-Ladina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah alhamdulillah alhamdulillah. Acara ini adalah acara kelahiran Pak Harto. Nah, ini saya minta dengan Pak Anu asalnya pada Pak siapa Penjuru Kunti diberi Pak Kirto diberi waktu ini. Ketepatan kok ini lahirnya tanggal lahirnya Pak Harto tanggal 8. Kok ketepatan juga presidennya 08. Ini kan Allah SWT. Ini rencana saya karena jasa Pak Harto di Indonesia ini lebih besar. Karena itu Nurul Wathon saya letakkan di sini. Ini insya Allah kita buat rutin. Tiap hari kelahiran Pak Harto akan saya adakan di sini. Melihat jasa Pak Harto untuk bangsa dan negara. Banyak jasanya nggak perlu saya ungkap. Itulah tujuan saya. Terus ini rencana saya. 1 bulan ini saya jadikan bulan Soeharto. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang lain nanti yang ada kaitannya Nurul Wathon, entah itu kegiatan zikirnya, apa kegiatan apa yang lain, seminar banyak. Jadikan dalam bulan ini. Dan nanti di akhirnya tujuan nanti diadakan Nurul Wathon ini di makam Pak Jenderal Sudirman. Ini kan pejuang-pejuang kita, harus kita ingat sejarah. Dan harus menghormati perjuangan kita untuk bangsa. Ini menurut saya gitu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan tadi sampaikan Pak Harto ini sudah wajar untuk jadi apa tadi pahlawan. Itu yang punya hak untuk kawan pahlawan. Menurut saya Pak Harto ini. Andai kan dulu Allah tidak mencetak Pak Harto 65 hilang bisa sudah dimakan PKI dulu itu. Terang-terangan saya kok. Saya pelaku kok. Biar tahu semua. Jangan ingat, jangan lupa sejarah. Quran itu sejarah. Banyak sejarah. Surat Amal, surat An-Nahl, surat Baqarah karena di itu ada cerita sapi. Kita supaya ambil
tauladan. Kita jangan lupa sejarah. Pak Karno sudah mengingatkan kita jadi jas merah, jangan lupa sejarah. Sekarang sejarah yang asli kan akan dihilangkan. Dia Pak Hasyim Asy'ari dan dia Abu Susanti. Nah, itulah orang-orang yang jahat itu akan menghancurkan Indonesia. Kita jangan lupa sejarah. Pak Yai, menurut Pak Yai sosok Pak Harto sendiri gimana, Pak? Apa? Sosok Pak Harto sendiri. Ya itu Pak Harto itu paling besar jasanya di Indonesia. Paling besar Indonesia itu Pak Harto. Dan nggak tahu lainnya. Yang saya tahu Pak Harto. Istilah Al-Quran bisa saya katakan 65 itu saya umur sudah 25 tahun kok. Ya jasa Pak Harto, Masya Allah, nggak bisa membayangkan. Karena itu bisa dikatakan Pak Harto ini mempunyai hak untuk mendapatkan apa? Gelar pahlawan Indonesia. Itu menurut saya siapa kalau nggak Pak Harto? Ini harus dinaikkan pahlawan Pak Harto. Siapa kalau tidak Pak Harto? Nah ini kan hari lahirnya kan tanggal 8 ini. Jadi kita dari Majelis Zikir Nurul Waton melaksanakan kegiatan zikir bersama di sini, mendoakan beliau dan sekaligus mendoakan bangsa dan negara. Yang intinya kita berharap perjuangan usaha yang dilakukan oleh pemerintah negara saat ini menjaga kedaulatan negara, TNI Polri, jaga keamanan dan pertahanan negara itu dikuatkan dengan doa. Pasti akan dapat ridho dari Allah. Amin, amin. Gitu. Ya. Ya, siap. Oke, cukup. Pak nyuwun sewu asma lengkap. Nama saya Mayor Jenderal TNI Herianto Saputra. Siap. Saya dinas di Mabes Angkatan Darat. Terima kasih. Terima kasih, matur subarun. Assalamualaikum. Jadi kita ini sekali lagi Bapak Ibu menyelenggarakan sebuah kegiatan yaitu Pak rasa syukur kelahiran Pak Harto. Itu yang pertama. Yang kedua sebagai bentuk rasa syukur bahwa di bangsa ini kita harus bisa banyak melihat percontohan apa yang dilakukan oleh founding father kita. Di mata kita, di mata Abi, itu founding father kita itu Pak Soeharto juga Bung Karno. Tidak lepas dari itu. Nah yang membuat prihatin kita bahwa beliau memberikan contoh yang sangat luar biasa baik. Nah kami akhirnya merasa bahwa di hari kelahiran inilah momen yang selama ini tidak dibuka, kita buka kembali. Maka dalam hal ini kita merasa terpanggil bahwa orang yang begitu mulia, begitu luar biasa, bahkan menyelamatkan sebuah cita-cita baik buat bangsa kadang-kadang teraniaya dengan sangat tidak bijak. Maka dengan kegiatan ini sebagai ruh untuk energi lah Pak Harto supaya berani, maka kita memberikan suri teladan. Maka berkumpulnya para ulama-ulama untuk selalu mendapatkan berkah barokahnya daripada seorang yang layak dihormati, layak dihargai. Maka Nurul Waton berinisiatif menggabungkan sebuah energi untuk doa bersama dalam rangka yaitu bulan Pak Harto. Jadi hari ini bulan Soeharto namanya. Nah ditambah lagi adalah bahwa kita merasa terpanggil bahwa Soeharto layak mendapatkan dukungan sebagai pahlawan nasional. Mengenai para pihak yang gonjang-ganjing di Jakarta ada ini, buat saya itu adalah riak-riak demokrasi, riak-riak yang menurut saya kurang pas karena kita harus lihat fakta dan data. Nah jawaban itu semuanya ada di 51 jawaban Pak Harto. Ada jawaban Soeharto menjawab. Jadi dalam hal ini bahwa apa yang saya sampaikan secara nasional bahwa ini semuanya
layak kita bangga memiliki seorang bapak bangsa, bapak pembangunan yang luar biasa. Kami rindu dulu kayak Robert Capir, ISDI Pres, seperti Reperintah 1, Reperintah 2. Tapi alhamdulillah sekarang kita akan mengalami generasi ke depan yaitu yang lebih baik, yaitu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Bahwa beliau nanti akan ke depannya insya Allah akan lebih baik. Beliau tegas, sangat luar biasa, bahkan apapun dilakukan untuk anak negeri ini. Demikian ya. Tahapnya sudah sampai mana untuk pengajuannya? Untuk pengajuannya alhamdulillah surat tanda terima sudah dikerjakan. Sudah diterima oleh Pak Menteri Sosial dan sudah dikirim ke Pak Prabowo, juga sudah ada bukti tanda terimanya. Nanti kita kalau bila perlu aku kirim buktinya, aku kirim bahwa tapi alhamdulillah ditanggapi sangat positif baik dari Kementerian Sosial maupun Istana Negara dan diterima oleh Sekjen dengan baik. Dan usulan ini sepertinya bukan kali pertama ya Pak? Kami tidak kali pertama, kami tidak akan pernah menyerah, pantang mundur. Artinya apa? Saya ingat pesan moral yang disampaikan ini bahwa kita merajut kembali, merajut perbedaan dengan persaudaraan. Ini yang penting. Artinya apa? Kami menerima keluarga cendana kadang-kadang merasa miris dengan fitnah keji, dengan kejadian-kejadian G30, SPKI semuanya. Mereka orang baik gitu. Tidak layak diperlakukan seperti itu. Sudah berapa kali mengajukan ini Pak? Saya pribadi dari Komnas itu sudah 2-3 kali kayak gitu. Dan ini kita juga akan terus maju beserta pendukung. Nah ini bukti nyata. Ternyata Pak Harto juga banyak yang cinta, banyak yang sayang kayak gitu. Jadi sebuah keanehan bahwa mana yang dibenci nggak ada. Semua sayang sama Pak Harto dengan fakta dan data. Selama ini kendalanya apa sih? Sampai 3 kali mengajukan, kendalanya apa? Jadi ada beberapa pihak yang kurang pas lah, kurang suka terhadap mungkin ciptakan rasa sakit. Menurut saya itu sebuah domain aja lah, sebuah sebagian rakyat yang mungkin kurang puas karena kebijakan. Sementara kita harus bersyukur juga kalau bukan Pak Harto, siapa yang bisa melakukan tindakan penyelamatan dari paham komunisme itu? Maka kita harus paham. Maka di dalam itu saya jelaskan di dalam bukunya. Mungkin nanti akan berikan 51 Soeharto menjawab. Itu dari Komnas Pak. Jadi buat saya ini adalah kebanggaan besar. Kami meneruskan peta-peta kecintaan Pak Harto, itu jawabannya. Siap ya. Nanti mungkin saya kirim datanya di lewat bukan. Ya, ke tengah. Cinta. Satu, dua, tiga. Un. Un. Satu, dua. Un. Un. Foto mama ada. Saya mau bentuk satu. Terima kasih. Jadi acara hari ini adalah acara memperingati hari kelahiran Bapak Presiden Soeharto tanggal 6 Juni. Kita sebagai bangsa Indonesia menunjukkan ekspresi sebagai birrul walidain, pengabdian kepada orang tua dengan konsep mikul dhuwur mendem jero, di mana beliau mempunyai jasa-jasa dan mempunyai legasi yang positif untuk kita
teruskan demi pembangunan dan kebaikan bangsa Indonesia. Acara ini dilakukan hanya doa bersama, mendoakan supaya beliau diterima di sisinya dan kita bisa mengambil spirit perjuangan yang telah ditanamkan oleh beliau dalam membangun Indonesia menjadi negara yang gemah ripah lojina, negara yang memiliki kemandirian dalam soal pangan dan soal kedaulatan, juga keberhasilan Pak Harto salah satunya juga adalah memberikan pelayanan pendidikan yang murah ketika itu dan merata. Itu yang perlu menjadi spirit kita sebagai anak bangsa untuk melanjutkan dan meneruskannya. Demikian sekitar latar belakang acara ini diadakan dan diikuti oleh jamaah zikir Nurul Waton, diinisiasi ya. Kemudian ada perwakilan dari keluarga Bapak Presiden Soeharto dan mantan ajudan beliau ikut hadir dalam acara ini. Demikian beberapa hal poin penting tentang acara hari ini. Ada lagi? Bapak mungkin minta komentarnya Pak tentang banyak desakan masyarakat, sebagian besar masyarakat Indonesia yang meminta Pak Harto dijadikan pahlawan nasional. Seperti apa pendapat Bapak? Ya memang beliau perlu kita dukung aspirasi masyarakat. Jadi jamaah zikir Nurul Waton yang diinisiasi, yang didirikan oleh Bapak Kiai Romo Kiai Haji Suyuti Toha dan kami ini membantu mengorganize jamaah zikir ini, sepakat kemarin rapat menyetujui dan mendukung agar Pak Harto menjadi pahlawan nasional karena banyak spirit-spirit tentang bagaimana beliau membangun bangsa yang mandiri, yang kuat, yang berwibawa, itu telah memberikan corak yang sangat positif. Bayangkan ketika Pak Harto memimpin, kondisi buta huruf kita itu hampir 80% rakyat kita. Dengan konsep wajib belajar yang dicanangkan oleh Pak Harto dan SD Impres itu kemudian mempercepat buta huruf itu terjadi. Dan itulah pintu peradaban untuk membangun SDM kita yang unggul sehingga menjadi kekuatan membangun bangsa Indonesia. Yang kedua soal ketahanan pangan. Semua tahu konsentrasi Pak Harto dalam swasembada pangan sangat sukses dan diakui oleh masyarakat dunia. Dan juga Pak Harto telah mampu mengurangi kemiskinan dari 70% kemiskinan zaman Pak Harto mungkin tinggal 30 atau 25%. Jadi luar biasa jasa-jasa beliau di saat kita menghadapi situasi yang sulit. Beliau telah berhasil meskipun ada kekhilafan, ada kekurangan, itu sebagai manusia biasa, tapi kita melihat posisi positifnya yang dengan menggunakan falsafah Jawa, mikul dhuwur mendem suwun. Saya kira itu tidak bisa terbantahkan bahwa beliau layak untuk menjadi pahlawan. Oke, untuk prosesnya sendiri sampai saat ini sampai mana Pak? Apa? Untuk dalam pengajuan, kan selama ini kan sudah diajukan sampai ke mana? Ke Kementerian Sosial. Ya, sedang untuk proses kan ada tarik menarik kan, semua kan tahu kan, ada pro kontra, biasalah. Semua akan kita ajak untuk dialog sehingga memiliki kesamaan pandangan yang sama bagaimana Pak Harto itu untuk menjadi pahlawan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah hadir. Alhamdulillah tadi kami mengadakan zikir bersama dalam rangka merayakan hari lahir Bapak Presiden Republik Indonesia yang kedua, Bapak Presiden Soeharto, sekaligus mengenang atas jasa-jasa beliau selama menjadi pemimpin negara kita. Di dalam acara zikir ini kami
di bawah naungan Yayasan Jamaah Zikir Nurul Waton, perwakilan DPD Pusat. Ini Ahad 8 Juni bertepatan dengan lahirnya Pak Harto, kita serahkan Al-Quran, sampel Al-Quran dari Badan Wakaf Al-Quran kepada Mbak Hari, perwakilan dari Muslimat Nurul Waton. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah dan Allah senantiasa memberikan kelancaran untuk BWA dan Nurul Waton. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak menjadi pinter membaca Quran, syukur bisa menghafalkan, syukur bisa mengamalkan dan menghayati. Jawa Tengah, Terima kasih. daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, Pak Jokowi para pejabat,